Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat datang di channel The Pico News, pusat informasi yang keren dan cool. Baiklah pemirsa, di kesempatan kali ini saya ingin membacakan berita yang saya lansir dari kompas.com. Judulnya, kasus penipuan email bisnis, Bareskrim sita 29 miliar dan 90 buku tabungan. Jadi ini semacam ada hacker ya pemirsa. Tapi ini di foto ini kok ada uang gepokan banyak banget ini. Buset nih, ada satu gerobak nih uangnya. Jadi pemirsa, ini tentang, menurut saya ini tentang hacker yang nipu perusahaan-perusahaan yang menggunakan email. Jadi ada perusahaan yang bertransaksi lewat email, surat elektronik. Mereka masuk di situ, lalu mereka blok salah satunya, mereka menjadi orang yang mereka blok itu. Kemudian terjadilah transaksi, mereka mendapat uang dan keuntungan dari situ. Tapi sebelum saya lanjut, saya bacakan. Silahkan pemirsa subscribe dulu agar channel ini bisa terus dapat berguna dan memberi manfaat bagi bangsa, negara, dan agama. Oke, saya lanjut ya pemirsa. Kasus penipuan email bisnis, Bareskrim sita 29 miliar dan 90 buku tabungan. Penyidik Bareskrim Polri menyita duit, bukan uang ya, duit 29 miliar dan 90 buku tabungan dari berbagai bank dalam kasus penipuan dengan skema bisnis email. Korban dalam kasus penipuan ini adalah perusahaan asal Taiwan dan Korea Selatan, yaitu Simwon dan Whitewood Housefood. Wah. Barang bukti yang kami sita yaitu uang tunai 29 miliar, 3 unit ponsel, 90 buku tabungan dari berbagai bank, paspor tersangka. Oh, berarti ini orang asing ya, paspor. 4 kartu ATM, 9 buku cek dari perbankan. Ada pula barang bukti berupa 1 unit motor, 3 KTP tersangka, 1 NPWP tersangka, surat izin usaha, cap perusahaan, akta notaris pendirian perusahaan, bukti pengembalian dana dari bank, dan bukti transaksi penukaran mata uang asing. Oh. Sementara itu jumlah tersangka yang berhasil ditangkap polisi sampai saat ini ada 4. Asep mengatakan modus para pelaku yaitu berpura-pura menjadi mitra perusahaan sehingga terjadi suatu transaksi keuangan seperti yang saya ceritakan tadi ya pemirsa. Praktik penipuan ditujukan kepada manajer keuangan atau manajer bagian keuangan. Mereka masuk ke dalam email kedua perusahaan dengan mengganti data atau identitas sehingga terjadi komunikasi. Dengan demikian bisa terjadi suatu transfer dana dari suatu perusahaan ke perusahaan yang dikira adalah perusahaan mitranya. Habis beritanya ini pemirsa. Ini tersangkanya, ini kayaknya cewek ini ya. Ini saya putar dulu ini videonya pemirsa. Sahabat Kompas.com, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri mengungkap kasus penipuan dengan skema bisnis email compromise atau BEC yang berlangsung sejak 2020. Terdapat 2 perusahaan yang menjadi korban dari praktik penipuan ini. 2 perusahaan itu berasal dari Taiwan dan Korea Selatan, yaitu Simwon dan Whitewood Housefood. Pengungkapan kasus ini bermula dari laporan soal penipuan rupiah. Hingga akhirnya terjadi suatu transaksi yang dianggap wajar antar perusahaan. Bergerak di bidang namanya makanan dan Cina. Dan para pelaku pun mengirim dana. Polisi pun akan melakukan pengejaran dalam waktu dekat. Jadi pemirsa, saya sedikit banyak saya paham persis modus
kejahatan ini ya, modus pelaku ini pemirsa. Kenapa? Karena saya pun pernah ditipu oleh, saya bilang, hacker. Jadi waktu itu pemirsa, saya jadi saya kerja di perusahaan saya kerja di perusahaan asing ya pemirsa. Saya di bagian pembelian dan penjualan. Jadi saat itu saya membeli emas itu seberat 10 kilo kira-kira saat itu pemirsa. Itu GPC ya, gold potassium cyanide, dan nilainya waktu itu kalau nggak salah itu hampir 3 miliar. Jadi ketika saya sudah kasih PO, dan ketika saya mau bayar sebelum barang dikirim, email masuk bahwa si pemilik penyuplai ini tadi, supplier saya ini tadi, pemilik barang mengatakan, minta maaf saya ada kendala dengan email, dengan bank gitu. Kami ada kendala dengan bank yang biasanya itu ada masalah, katanya begitu. Jadi kami ganti bank. Nah, naasnya waktu itu pemirsa, padahal harusnya waktu itu yang cek itu ada 4 orang ya. Saya pertama, yang kedua ada orang bagian keuangan, ada 2 orang, satu lagi bagian eksekusi waktu itu, eksekusi akun. Jadi ketika dia udah klik, keluarlah sudah uangnya. Nah, yang kami 4 orang ini nggak cek. Harusnya waktu itu kami telepon, karena ini sangat krusial dan sangat penting. Harusnya kami klarifikasi by phone kepada orang ini, benar nggak ganti bank. Cuman salahnya waktu itu kami, karena nggak ada pengalaman sebelumnya, oke-oke aja. Padahal waktu itu sangat kalau kami kepikiran ya, saya waktu itu memang karena saya sedang sibuk, jadi nggak terpikir oleh saya. Padahal yang sebelumnya itu banknya di Bank Korea, Shinhan Bank, dan pemilik barang, pengirim barangnya ada di Korea. Tiba-tiba dia pindah bank ini di Bank Meksiko waktu itu. Akhirnya uang sudah ditransfer. Untungnya ya pemirsa, transfer uangnya sudah di atas jam 2. Kami waktu itu pakai Citibank, sudah di atas jam 2. Jadi karena sudah di atas jam 2, maka nggak bisa uang keluar saat itu juga, harus tunggu besok. Nah, jadi Citibank nggak keluarin dulu tuh uangnya. Nah, untungnya waktu itu malam-malam ada bos saya yang dia memang teliti ya. Dia sudah tua tapi dia teliti banget. Dia tanya ke saya, ini kok kamu kirim uang ke orang beda bank? Ini orangnya memang ganti? Saya bilang iya. Udah telepon? Wah, belum. Coba telepon, bener nggak? Saya telepon. Wah, dia bilang dia nggak ganti bank akun, katanya gitu. Jadi ada email masuk, dia bilang ganti bank akun, ternyata bukan dia itu yang kirim emailnya. Jadi ternyata email saya tuh yang dihack sama orang itu. Jadi dia masuk ke email saya. Nah, email dari orang itu diblok biar saya nggak baca. Dia kirim email ke saya gitu, pakai email yang mirip dengan si partner saya ini tadi gitu. Ternyata bukan dia tuh yang ganti bank akun. Langsung tuh malam itu juga saya telepon Citibank USA. Untung waktu itu di sana siang ya, karena di sini jam 12 malam, di sana siang. Saya ceritakan, oh bisa katanya, karena uang itu belum keluar dari Indonesia. Silahkan Anda ke Citibank yang ada di Indonesia pagi-pagi sebelum jam masuk, supaya stop manajernya biar bank itu uang itu nggak dikeluarkan dari Indonesia. Ya alhamdulillah waktu itu bisa diselamatkan lah uangnya. Tapi setelah itu kejadian berulang lagi ketika saya mau membeli barang yang sama, karena nilainya mahal ya, hanya 5 kilo aja bisa 2 miliar itu. Karena uangnya besar, setiap saya membeli itu dia masuk ke
ke email. Setiap saya membeli dia masuk, dia bilang ganti bank begitu. Tapi saya udah tahu modusnya. Jadi pasti ini modusnya sama ya pemirsa. Kalau orang yang pernah pengalaman pasti tahu ini. Cuman kalau yang belum pengalaman, menurut saya hati-hati. Apalagi jika Anda yang kerjanya ini sangat beresiko dengan keuangan gitu ya. Anda menangani urusan keuangan misalnya, harus hati-hati dengan email Anda. Jangan simpan password di komputer misalnya. Komputer Anda harus benar-benar safety. Jika Anda matikan komputer Anda, semua kabel ini dicopot gitu. Jangan sampai komputer Anda ini connect dengan internet saat Anda pulang. Karena waktu itu ketika saya udah tahu bahwa dia hacker, saya main-mainin dulu tuh hackernya. Ternyata dia tahu bahwa saya udah tahu dengan dia gitu. Langsung itu komputer saya diremote dari tempat dia. Ini memang jahat banget ya. Cuman ini smart. Ya saya nggak bisa menyalahkan dia ya, namanya dia cari makan. Yang penting kita aja nih pemirsa yang kerja di perusahaan bagian keuangan atau bagian pembelian atau penjualan harus hati-hati dengan hacker-hacker email ini. Mereka bisa memantau setiap aktivitas di komputer Anda dan bisa melihat password-password Anda. Jadi harus lebih hati-hati. Jangan sembarangan klik dengan file yang asing, entah itu file Excel. Kalau memang Anda agak kenal dengan file itu, jangan diklik, bisa aja itu ada virusnya. Kemudian saya pernah juga tuh pemirsa, waktu itu di komputer saya itu ada komputer server yang isinya data inventory yang itu harus dipantau sama bea cukai. Tiba-tiba data itu hilang. Kemudian pas saya buka ada tulisan bahwa data itu disimpan dia. Kemudian dia minta berapa ya, Bitcoin nilainya, kalau nggak salah itu nilainya 150 juta kira-kira begitu. Cuman untung saya bisa selamatkan file yang hilang itu ya. Saya bisa, karena saya ada backupnya gitu. Jadi itulah pemirsa, hati-hati dengan komputer di tempat Anda kerja. Jangan sampai Anda klik atau masuk ke situs-situs yang berbahaya, yang di situ bisa aja hacker masuk ke komputer Anda, kemudian dia bisa salin password dan lain-lain. Dengan Anda sekali klik, tiba-tiba hilang uang perusahaan nilai ratusan miliar. Kita bisa kena pecat gitu ya, atau bisa dituduh kita yang berbuat. Baiklah pemirsa, demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Silahkan komentar di kolom komentar, dan jika Anda dengar bunyi teng-teng silahkan subscribe. Dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.